Para saudara yang terkasih, kita sungguh bersyukur bisa berjumpa kembali pada hari ini, hari Minggu biasa ke-23. Tuhan sungguh baik hati dalam hidup kita. Tuhan memberikan segalanya kepada kita dan Ia berbelas kasih. Karena belas kasih Allah itu, Dia mengajarkan kepada kita bagaimana kita sebagai seorang pribadi kemudian bisa berdamai dengan sesama kita. Perdamaian bagi Tuhan adalah hal yang penting, hal yang utama. Karena siapapun manusia sejatinya adalah mau hidup dalam persaudaraan, persekutuan. Perdamaian bagi Tuhan Yesus mau mendekatkan hidup kita kepada Dia dan membawa kita untuk supaya hidup dalam sukacita. Injil Matius mengundang kita dan mengajarkan kepada kita di minggu ini bagaimana kita sebagai pribadi kemudian melihat saudara kita yang bersalah. Bukan hal yang mudah bagi kita. Ketika saudara kita bersalah, lalu bagaimana sikap kita? Mungkin sikap kita acuh. Mungkin sikap kita ya sudahlah, orangnya memang seperti itu. Tetapi Tuhan Yesus mengajak kita dan mengajarkan kepada kita adalah bagi kita suatu kewajiban, bahkan suatu panggilan agar kita mengingatkan, meyakinkan saudara kita yang bersalah. Nah, inilah mengapa Injil Matius mengajarkan kepada kita bagaimana kemudian kita meyakinkan, membuat saudara kita itu sadar akan segala dosanya dan untuk berdamai dengan Allah dan berdamai dengan kita semua sebagai umat beriman. Tuhan mengatakan, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia pertama-tama di bawah 4 mata. Ini penting, ini sungguh penting. Karena seringkali orang dengan gampang berkata di belakang, menggosipkan lebih besar, lebih sering ketika saudara kita berdosa atau bersalah. Tuhan mengajarkan, datanglah yuk, ayo datang. Dan ayo kita yakinkan bahwa dia berdosa agar dia bertobat. Bukan untuk dirinya, bukan untuk diriku, tetapi untuk kita semua. Tapi ketika saudara kita itu sulit diberitahu dan belum yakin akan segala kesalahannya, bisa jadi orang itu seorang pribadi karena mengenal kita, kamu tuh siapa sih? Kok sok memberitahu, kamu sendiri juga aku tahu kan, kenal kamu. Maka Tuhan Yesus mengundang kepada kita, ajaklah orang lain, ajaklah temanmu, ajaklah orang yang dipercayalah, 2 atau 3 orang saksi, sehingga dia menjadi yakin, menjadi sadar bahwa perbuatannya itu keliru. Ini semua dilakukan dan diminta oleh Tuhan supaya kita sadar bahwa kita sebagai orang beriman, orang yang bersekutu, punya rasa tanggung jawab pada sahabat, orang beriman lain yang membutuhkan kita. Saudara-saudara yang terkasih, Bapak Ibu yang tercinta, tindakan nyata sebagai seorang Kristiani adalah meyakinkan dan menegur teman, bukan menggosipkan rame-rame atau bahkan menyalahkan, menjatuhkan orang kita. Apalagi orang itu adalah orang yang memiliki tanggung jawab di paroki kita, di stasi kita, di lingkungan kita. Tidak layak kita malahan membicarakan sekampung, separoki hanya menyalahkan orang itu, dan orang itu saudara kita merasa dikucilkan. Tapi tugas kita mengingatkan, menyadarkan dia. Maka jika tidak bisa kita sendiri, maka ajak 2 atau 3 orang saksi. Dan kemudian para saudara yang terkasih, bisa jadi karena orang yang kita yakinkan, orang-orang yang kita tegur itu
Bisa jadi dia memang belum paham. Kok seperti ini ya? Apa yang ku pertahui, apa yang ku pahami seperti ini. Gak bisa cara gini. Gak bisa, ini gak benar nih. 2-3 orang ini bersekongkol untuk menyerang aku. Maka apa yang kita lakukan? Apa yang perlu kita perbuat? Ya ayo kita bersama-sama. Kalau itu di sebuah lingkungan, ayo kita bersama-sama di lingkungan untuk pertama, menunjukkan mana yang benar, menunjukkan bagaimana melayani secara benar, bagaimana kita memberitahukan apa yang seharusnya dan sepatutnya dilakukan secara bersama, bukan untuk menghakimi. Sekali lagi, bukan untuk menghakimi atau menyalahkan kamu itu diberitahu sulit, bukan untuk itu. Tapi lebih-lebih lagi Tuhan Yesus mengundang kita untuk ayolah kita kumpulkan orang ini dan kita ajak ngobrol bersama satu kelompok supaya dia sungguh tahu akan kesalahannya. Ini tidak mudah memang ya, tidak mudah, apalagi kita kadang-kadang kalau sudah tidak suka oleh orang ad hominem, menyerang hanya berdasarkan orangnya. Tapi seharusnya sebagai orang Kristiani kita diundang untuk ad rem akan persoalannya. Kesalahannya itu bukan orangnya, tapi karena halnya, perbuatannya itu yang patut kita tunjukkan bahwa dia bersalah. Memang Tuhan Yesus juga mengetahui dan sadar bahwa ternyata masih ada orang-orang yang masih sulit dan kurang paham. Walaupun sudah kita lakukan dengan cara-cara yang baik. Maka apa yang dikatakan oleh Tuhan kemudian? Jikalau dia sulit mendengarkan, ya sudahlah. Pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Tuhan mau mengatakan kepada kita bahwa orang yang sulit itu, ya kita sudah melakukan dengan cara-cara yang sesuai apa yang dikatakan oleh Tuhan sebagai satu persekutuan, sebagai satu jemaat yang ingin membangun persekutuan hidup yang dewasa. Tetapi kalau sulit, ya kita lepaskan, kita pandang dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah, yang kurang memahami Allah itu sendiri. Ya para saudara, kita menganggap orang itu tidak lagi mengenal Allah seperti pemungut cukai. Tapi hal yang lebih penting lagi yang dikatakan oleh Tuhan Yesus adalah bagaimana kita kemudian sebagai umat Kristiani dan terutama sebagai para rasul adalah bahwa Tuhan memberikan kesempatan untuk orang bertobat dan pengampunan dosa dapat diberikan kepada mereka yang percaya dan menerima pengampunan dosa, sakramen pengampunan dosa. Maka penting sekali sakramen itu bagi kita orang Kristiani untuk kembali kepada Allah yang Maha Baik itu. Maka para saudara, di minggu yang penuh sukacita ini, di minggu yang penuh gembira ini, malah kita sungguh-sungguh ingat akan pesan Tuhan Yesus ini dan membuat diri kita untuk bertumbuh sehingga menjadi pribadi Kristiani yang sejati, menjadi pribadi yang cinta akan kebenaran dan murah hati seperti Allah sendiri murah hati. Tidak sembarangan, tidak serampangan, tidak menggosipkan teman, tetapi memberitahukan kepada dia agar dia mau bertobat. Berkat Tuhan menyertai Anda dan keluarga.